Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq, salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pemimpin. Pemimpin tidak boleh berbuat zalim kepada anak buahnya, kepada karyawannya. Adapun malam hari ini kita insya Allah akan membahas kajian dengan tema jangan membebani pekerja di luar tanggungannya. Apa judulnya? Jangan membebani pekerja atau karyawan atau yang semisal dengan sesuatu yang di luar tanggungannya. Ini akan kita bahas insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Akan tetapi sebelum itu kita akan membaca satu hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu jangan zolim kepada karyawan. Pemimpin jangan zolim kepada bawahannya. Di antara bentuk tidak zolim yaitu membayar upah tepat waktu. Naam, tafadhal iqra. An Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
Rawahu Ibnu Majah. Nah, hadis yang dibaca oleh Abdul Aziz tadi, yaitu hadis yang berkenaan dengan pembahasan sebelumnya. Seorang bos, seorang pemimpin nggak boleh zolim. Apa bentuk kezolimannya? Yaitu menunda-nunda gaji. Berarti membayar gaji karyawan tepat waktu itu adalah bentuk kebaikan. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "A'tul ajira ajrah qabla an yajifa arakuhu." Kalian segeralah bayarkan gaji kepada karyawan. Kalian segera bayarkan gaji kepada siapa? Karyawan. Kalian di sini maksudnya siapa? Wahai kalian. Maksudnya siapa? Wahai kalian. Para bos, ya. Wahai para bos, wahai para kepala, kalian bayar gaji karyawan kalian tepat waktu sebelum keringat mereka itu mengering. Nah, sebelum keringat mereka itu mengering maksudnya adalah harus tepat waktu. Ini adalah kiasan saja. Kenapa kalau sampai lewat batas waktu, maka itu termasuk kezoliman. Apalagi kalau sampai karyawannya ngemis dalam tanda kutip. Bos, bayaran kok wayahe engko sit lah. Sabar, walah sabar. Tepat waktu, bos. Dan itu hak karyawan, boleh nagih. Boleh meminta. Sebagaimana orang yang diutangi. Kombok ndek utang minyong. Apa iya sih? Lah iya temenan ya, tanggal semene dina kiye, tahun kiye, sarutang ngene. Sabar lah, sabar pirang tahun ya sabar ya. Jadi hak kita itu boleh diminta. Sebelum keringatnya kering, maksudnya adalah harus tepat waktu. Ini PR bagi para pemimpin dan juga antum para calon pemimpin insyaallah. Ya. Amin. Yang cita-citanya pengen jadi pengusaha, semoga ya bisa terwujud ya. Pengusaha yang muslim, yang menerapkan syariat Islam dalam pekerjaannya. Amin. Nah, ketika antum sudah jadi bos, maka bayarkan gaji karyawan antum tepat waktu. Nah, Kesua sudah dimatikan. Sudah. Nah, fadal, ikra. Ini Anil Ma'rur. عن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم رواه البخاري. Nah, hadis inilah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Yaitu jangan membebani pekerja dengan sesuatu yang di luar tanggung jawabnya. Hadis ini dari Al-Ma'rur. Al-Ma'rur bin Suwaid. Dia mengatakan, siapa namanya? Al-Ma'rur. Ya. Al-Ma'rur bin Suwaid. Dia berkata, atau dia cerita. Laqitu Abu Dzarrin radhiyallahu anhu bizabadah. Suatu hari aku ketemu dengan Abu Dzar. Abu Dzar
Al-Ghifari. Al-Ghifari itu nisbah ke tempat ya. Jadi ada kabilah Ghifar sing terkenal dengan begalnya. Ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah seorang mu'alaf mantan begal. Masya Allah. Mantan begal jadi sahabat Nabi. Jadi siapa tadi? Al-Ma'rur ketemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di tempat yang namanya Robadzah. Ya, di tempat yang namanya Robadzah. Dan Ma'rur ini melihat Abu Dzar pakai sebuah pakaian, ya, memakai pakaian yang begitu indah, demikian pula dengan orang yang di sampingnya. Jadi Abu Dzar pakai pakaian yang sangat indah, orang yang di sampingnya juga pakai pakaian yang sangat indah, sama. Kira-kira siapa sih ngerti? Sineng jejere Abu Dzar gue siapa? Siapa yang tahu? Hah? Siapa? 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 Jadi Abu Dzar itu lagi jalan sama orang di sampingnya. Ketemu Ma'rur. Ma'rur ngelihat Abu Dzar pakai pakaian yang sangat indah sekali. Yang sampingnya juga sama, pakaiannya indah sekali. Kira-kira siapa? A. Orang tuanya. B. Sahabatnya Abu Dzar. C. Budaknya Abu Dzar. Hah? C. Budak pakaiannya kayak majikan? Temenan gue. Iya betul, budaknya Abu Dzar. Masya Allah. Jadi Abu Dzar itu memakaikan pakaian kepada budaknya sama seperti yang dipakai oleh dia. Jadi raja nganggo kelambi apik, ya pembantunya kelambine pada. Kalau mereknya A, ya pembantunya nganggo merek A. Gak ana sebutkan ya. Mbok darani promo. Mereknya B, ya pakainya B. Dan seterusnya. Nah maka Ma'rur ini heran. Siapa? Al-Ma'rur ini heran. Fasa'altuhu an dzalik. Aku pun bertanya kepada Abu Dzar. Faqala, dia bertanya, "Wahai Abu Dzar, kenapa kok kamu seperti ini? Pakaiannya bagus dan budakmu juga pakaiannya bagus. Kenapa seperti itu?" Maka Abu Dzar menjawab. Sebelum menjawab pertanyaannya Ma'rur, dia cerita. Sebelum apa? Menjawab pertanyaannya si Ma'rur ini, dia cerita. Inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Wahai Ma'rur, saya mau cerita dulu sebelum jawab. Dulu aku pernah ngejek seseorang yang ejekan itu berkaitan dengan orang tuanya. Abu Dzar ya memper lah, ya orang memper jane ya. Mantan begal ya biasanya omongannya masih kayak wong begal lah. Suatu hari Abu Dzar itu keceplosan ngejek seseorang yang mana ejekan itu berkaitan dengan ibunya. Ibunya orang yang diejek. Dalam riwayat lain dijelaskan Abu Dzar ini ngejek cuma kayak gini, cuma dalam tanda kutip ya. Cuma ya Ibnal Sauda. Apa kalau bahasa kita apa? Ya Ibnal Sauda. Weh, cah ireng. Apa? Weh, bocah ireng. Ngeneh. Ternyata itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau antum misalnya, weh ireng, ngeneh. Ustadznya jebulin nang burine. Misalnya. Nah Abu Dzar nyeplos kayak gitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung menegurku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dzar, ayartahu bi ummi. Wahai Abu Dzar, apakah kau mengejek dia dengan ejekan yang ada kaitannya dengan ibunya? Jadi dia hitam, maaf ya, itu kan dari keturunan seorang wanita.
tentunya ada darah dagingnya. Maka berarti ketika ngejek kulitnya, dia seperti juga ngejek ibunya. Dan ini dosa. Antum nggak boleh seperti itu ya. Wah ireng, komongi ngene. Wah cebol ngene, jangan. Wah cungkring ngene. Ini bukan tutorial ya. Ini apa? Ana cuma ngasih contoh-contoh yang nggak boleh ditiru. Ya. Jangan. Ini ditegur, wahai Abu Dzar, apakah kamu mau ngejek seseorang yang ada kaitannya dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Ngejek fisik adalah ciri kebiasaan siapa? Arab jahiliyah. Berarti ya mungkin gue sing seneng ngundang ireng, guteng atau yang semisalnya karena darah keturunannya siapa? Arab jahiliyah mungkin ya, mungkin. Makanya sudah nggak usah diteruskan ejekan-ejekan seperti itu. Nah, sudah sampai situ. Rasulullah menegur. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur, maka Rasulullah memberikan nasihat. Ini yang berikutnya. Ikhwanukum khawalukum. Wahai Abu Dzar, aku punya nasihat untukmu. Yang pertama, para pekerja kalian adalah tanggung jawab kalian. Para karyawan kalian, wahai bos-bos besar, adalah tanggung jawab kalian. Kalau sampai di pekerjaannya itu melakukan hal-hal buruk, sementara pemimpin tidak mau menegur, dosanya juga kena. Berat apa enggak pemimpin? Berat. Antum nanti jadi pengusaha atau jadi kepala apa gitu ya. Kepala yayasan atau kepala sekolah atau kepala rumah tangga sama saja. Ya, itu tanggung jawabnya berat. Atau kepala kelas alias ketua kelas. Kepala asrama, kepala selain kepala apa? Ketua asrama. Kepala bagian ibadah, kepala bagian keamanan, itu tanggung jawab dengan bawahannya. Kalau sampai kok kepalanya melihat kakinya, afan. Kalau sampai atasan melihat bawahannya maaf, melakukan pelanggaran meneng baik, keep silent, maka dosa yang dilakukan juga berimbas kepada pemimpinnya. Ikhwanukum khawalukum. Ini yang pertama. Lalu yang kedua nasihatnya. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Ketahuilah wahai Abu Dzar, karyawan-karyawan kalian itu, pekerja-pekerja kalian itu manut kepada kalian karena taufik dari Allah. Bukan karena kalian itu sangar, bukan. Tapi hati mereka itu diberikan taufik oleh Allah untuk amanah menjalankan tugas. Jadi Masya Allah, bagi para karyawan, bagi para anggota dimanapun mereka berada, kalau kalian menjalankan tugas amanah benar-benar tulus, itu adalah taufik dari Allah. Itu adalah taufik dari Allah. Jadi para pemimpin jangan sok, lah nek kudu nyong kepala nilih bakal manut, orang mungkin. Nggak boleh seperti itu. Ya. Mereka taat itu karena semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin menjalankan amanah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yakul." Nah, ini penting. Barang siapa yang memiliki karyawan, yang memiliki bawahan, maka hendaknya mereka itu diberikan makanan seperti para bos makan. Berarti nek bosnya mangan mie ayam, karyawannya mangan chicken deneng. Ya mie ayam ada baik. Kalau bosnya minum jus mangga,
maka karyawannya juga jus mangga. Atau kalau mangganya sudah habis ya minimal samalah jus gitulah. Aja bose jus mangga karyawannya amanah ya. Udah es teh malah banyu bening ya. Ini enggak boleh seperti itu. Enggak boleh ya. Kemudian wal yulbishu mimma yalbas. Nah, ini inti pembahasan tadi berkaitan dengan ceritanya Abu Dzar. Hendaknya para pemimpin itu memakai fashion, memakai baju sebagaimana yang dipakai oleh karyawannya. Jadi harus sama ya. Ustaz, apakah merek sing pada? Nek merek A berarti bawahannya nganggo merek A juga? Ya enggak harus. Maksudnya ya nek misalnya keton apik, karyawannya juga pakaiannya bagus. Ya. Bose nganggo kemeja, nganggo batik, rapi, Masya Allah, kelap-kelip. Karyawannya oblongan pada polong, di jurnal baik. Ini yang zolim, enggak boleh. Lalu, ini pembahasan kita malam hari ini, temanya. Nasihat yang terakhir kata Nabi, wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Wahai para bos, wahai para kepala, pemimpin, ya, janganlah kalian memberikan beban kepada bawahan kalian di luar tanggungannya. Jangan kalian memberikan beban tugas kepada bawahan kalian di luar tanggungan mereka. Kalau di awal sudah ditugaskan hanya untuk macul, ya aja kon apa? Kon nggawe layangan misalnya ya. Kalau sudah ditugaskan hanya untuk jaga tempat ini, ya jangan disuruh juga untuk servis mobil gitu. Perjanjian di awal itu bagaimana? Atau misalnya jam kerja dari jam 7 sampai jam 2 misal ya. Dikasih beban tugas sampai ngelembur, nggak boleh. Apalagi kalau maksa. Nanti ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Ya. Kalau misalnya Ustadz, itu memang harus dikerjakan, nggak bisa enggak. Bagaimana? Kata Nabi SAW, fa'in kallaftumuhum fa'ainuhum. Kalaupun memang harus lembur, kalaupun memang harus ada tambahan job, maka kalau bisa ya dan sebisa mungkin pemimpin ikut kerja, ngerewangi. Orang mung cangcung kirampungna, dheweke jegang medang ngopi. Enggak seperti itu pemimpin. Ana dulu ya, ketika di Tunas Ilmu ya. Kerja bakti, Ustadz Abdullah Zain melu ngecor. Melu ngangkati semen Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah. Beliau itu apa? Mudir, pengasuh pondok Tunas Ilmu, melu ngecor. Melu kerja bakti, Masya Allah ya. Itu harus kita tiru. Ya. Itu harus kita tiru. Jangan sampai apa? Ada perasaan lah isin temen, nyong kan kepala. Masa kon kudu belepotan, ya ora kayak gue. Ya, enggak seperti itu. Di sini Syekh Abdul Razak di antaranya menjelaskan ya di halaman 132 mengenai tafsir ayat mengenai ya, ayat Al-Qur'an yang bunyinya wa ma uridu an asyqa 'alaika di surat Al-Qasas ayat 27. Beliau mengatakan Syekh Abdul Razak hafizahullah falil 'amil al-haqqu fir rahah. Pekerja itu mendapatkan hak berupa istirahat.
Jadi kalau karyawan, petugas pengen istirahat, ya silahkan istirahat, diperbolehkan aja kon kerja terus. Kemudian beliau mengatakan fala yajuzu li sahibil amal an yuhammilahu ma yashukku alaihi. Enggak boleh bagi bos, enggak boleh bagi kepala, enggak boleh bagi pemimpin membebankan tugas yang sampai membuat karyawannya itu keletihan, kesusahan, ya, kelelahan. Au yadurra bisihhatihi, atau sampai membahayakan kesehatannya, ngasih meriang. Ini zolim. Di luar jam kerja, isi suruh kerja. Bahkan sampai meriang, ini adalah pemimpin yang zolim. Au yaj'alahu ajizan 'anil amal, atau sampai kepuntal-puntal nggone ngerjakna kerjaane. Ya, ngasih mumet, ngasih bingung ki sing dindisit saking akeh, kasihan. Ya, apa wani nek ora oli tambahan gaji misalnya. Wis kerjane akeh banget ya, gajine sepetil, kasihan sekali. Ya. Maka antum jangan sampai jadi pemimpin yang zalim. Jangan bebankan pekerjaan kepada bawahan kita di luar kemampuannya, ya, atau di luar jam kerjanya. Kalaupun memang harus ngasih jam tambahan, ya diapresiasi. Gajinya ditambah misalnya. Ada uang lembur. Atau kalau enggak ya dibantu. Ya. Jangan dicorna. Jangan dibiarkan. Kemudian yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qa'ada baina yaday an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah, innani mamlukina yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sunani wa ashtumuhum wa adribuhum fa kaifa ana minhum. Stop sampai situ dulu. Hadis yang berikutnya yaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih isnadnya oleh Syekh Al-Albani. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan atau beliau mengatakan, anna rajulan qa'ada baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu hari pernah ada seseorang dia nemui Nabi lalu duduk di depannya. Ada orang tiba-tiba jagong nang ngarepe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini curhat. Wahai Rasul, aku memiliki 2 budak. Dan di riwayat lain memang ada yang mengatakan 2 budak. Dalam riwayat ini mamlukina, ya. Memiliki beberapa budak. Ternyata budak-budakku itu wahai Rasul ngelomboni nyong. Kemudian berkhianat kepada aku. Ngelombo, ya. Berarti menipu aku, berkhianat kepada aku, dan membangkang kepadaku. Jadi seorang budak ngelawan majikannya. Dan majikan ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersambung. Fadhal, adzan dulu. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.